Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Maharani dari kelompok 8. Bersama teman saya ada Dava Fakih Pratama dan Muhammad Rehan Al-Farizi. Di sini kita bakal mereview analisis jurnal. Saya di sini bakal ngebahas tentang identifikasi artikel, abstrak, dan pendahuluan dan metode. Pertama dari identifikasi artikel dulu. Identifikasi artikel ini yang pertama ada judul. Judulnya itu Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 pada Proyek Pembangunan Ruko Orlen Fashion Manado. Lalu penulisnya ada Brian Alphonse William Sepang dan nama jurnalnya itu Jurnal Sipil Statik Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Samratulangi, tahun publikasinya 2013, volume dan nomor edisi volume 1 nomor 4. Abstraknya ada ringkasan singkatnya itu masalah keselamatan kesehatan kerja secara umum di Indonesia itu masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Masalah umum mengenai K3 ini juga terjadi pada penyelenggaraan konstruksi. Pada penelitian ini akan diteliti mengenai identifikasi resiko K3 yang berkaitan dengan kegiatan proyek pembangunan ruko ini. Dalam penelitian ini akan digunakan metode penilaian resiko dengan menggunakan matriks penilaian resiko. Dari penelitian ini diperoleh kriteria kecelakaan tertinggi yaitu terjatuhnya pekerja dengan risk level low sebesar 52% dan sub kriteria kecelakaan tertinggi yaitu pekerja terjatuh dari tangga dengan risk level low sebesar 52%. Lalu yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan ini ada tujuan dan latar belakang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi resiko K3, keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan di tempat tinggi yang dapat terjadi pada kegiatan proyek pembangunan ruko. Lalu memberikan penilaian atas risiko-risiko K3 keselamatan kesehatan kerja yang terjadi pada proyek pembangunan ruko dan memberikan penanganan atau solusi dari risiko-risiko K3 tersebut. Lalu ada latar belakang. Di sini latar belakang itu suatu pekerjaan proyek konstruksi tentunya ingin diselesaikan dengan tepat waktu. Namun terkadang aktivitas pekerjaan suatu proyek dapat terganggu dengan berbagai hal sehingga mengalami keterlambatan waktu penyelesaian. Salah satu penyebab terganggunya atau terhentinya pekerjaan proyek itu adalah kecelakaan yang mungkin terjadi pada suatu proyek konstruksi. Untuk itu sistem manajemen K3 ini diwajibkan untuk diterapkan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi karena ini juga merupakan bagian dari perencanaan dan pengendalian proyek. Lalu ada relevansinya. Jadi materi K3 ini sangat relevan dengan manajemen resiko K3 pada proyek pembangunan ruko, termasuk proyek seperti Ruko Orlen Fashion di Manado ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa relevansi ini sangat penting. Pertama ada identifikasi dari penilaian resiko, meningkatkan kesadaran keselamatan, pelaporan dan penanganan insiden. Dengan demikian materi K3 ini sangat krusial dalam manajemen resiko K3 pada proyek pembangunan ruko seperti Ruko Orient Fashion Manado karena membantu memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja yang terlibat. Lalu saya bakal bahas metodenya. Deskripsi metode ini. Jadi penelitian ini dilakukan dengan mengadakan observasi langsung ke lokasi proyek konstruksi, yaitu proyek pembangunan Ruko Orlens Fashion Manado. Pengambilan data ini dilakukan dengan proses wawancara pada pihak kontraktor dan pengisian kuesioner identifikasi kecelakaan kerja dan faktor penyebab kecelakaan kerja pada proyek konstruksi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berupa sejumlah pernyataan yang harus ditanggapi oleh pekerja sebagai responden. Kekuatan dan kelemahan metode ini tuh metode observasi langsung langsung ke lokasi ini memiliki beberapa kekuatan, antara lain ada data yang kaya dan mendalam, pengalaman nyata, interaksi dengan subjek. Lalu kekuatan-kekuatan ini membuat metode observasi langsung sangat berguna dalam penelitian yang memerlukan pemahaman mendalam dan kontekstual tentang subjek atau lingkungan yang sedang dipelajari. Lalu metode observasi langsung ke lokasi ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya itu biaya dan waktu, keterbatasan akses, dan terakhir kesulitan dalam mencatat data. Jadi segitu aja dari saya, selanjutnya dilanjutkan sama teman saya. Di sini ada pembahasan analisis temuan
Menurut kami, para penulis tidak dapat menjawab pertanyaan yang ada di penelitian tersebut, seperti hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan tujuannya, keterkaitan dengan literatur. Di sini ada materi K3, sangat penting dan relevan, dan manajemen resiko K3 pada proyek pembangunan ruko. Di sini ada implikasi juga manajemen resiko, keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada proyek pembangunan ruko Orleans Fashion Manado memiliki sejumlah implikasi yang signifikan. Di sini ada beberapa implikasinya, yaitu peningkatan keselamatan pekerja dan peningkatan kesehatan pekerja. Nah, di sini juga ada peningkatan kualitas proyek. Nah, teman-teman, di sini ada kesimpulannya juga ya, yaitu ringkasan temuan berdasarkan pengolahan data dan analisa dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan analisa lapangan dan studi literatur, diperoleh alternatif pengendalian resiko yang dapat dilakukan pada resiko terjadinya pekerja. Pengendalian resikonya adalah infeksi K3 harian untuk pemakaian APD, alat pelindung diri, menyediakan dan melengkapi rambu-rambu keselamatan di proyek konstruksi jika tidak ada atau tidak lengkap. Di sini ada sarannya juga ya, yaitu pihak perusahaan atau kontraktor yang sudah seharusnya menerapkan manajemen risiko K3 kesehatan dan keselamatan kerja dengan sebaik-baiknya untuk mengurangi kecelakaan kerja terjadi di proyek. Untuk selanjutnya ada kritik dan evaluasi. Kekuatan artikel. Artikel ini memiliki relevansi terhadap materi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Kelemahan artikel. Kelemahan artikel ini terdapat pada hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan tujuannya. Rekomendasi. Untuk memperbaiki penelitian ini lebih lanjut, penulis harus memperhatikan antara tujuan dengan hasil yang diperoleh. Referensi. Cite reference. Untuk mendapatkan referensi, penulis diharapkan bisa mengambil contoh dari jurnal yang lain. Kesimpulan review. Penilaian keseluruhan. Secara keseluruhan, artikel ini sangat relevan dengan materi apa yang kami sampaikan, dan artikel ini sudah berkontribusi dengan bidang studi lainnya. Cukup sekian dan terima kasih.